Qala al-musannif rahimahullah wa amma du'a faqad amara Allah bihi wa hadda alaihi wa raghaba fihi wa qala azza min qail ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa qala ta'ala ud'uni astajib lakum ila akhiril ayat. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrillah, elek bulan dulu kita membahas masalah yang berkaitan dengan barokah. Masih pada ingat di benak kita yang dikatakan barokah bahasa Imam Ghazali rahimahullah al-ziyadah selaku satu kelebihan, itulah yang disebut dengan barokah. Yang matur oleh bulan dulu ada barokah di bidadari, ada barokah oleh dua banding, arak barokah oleh umur, arak barokah ini dalam rumah tangga. Nah, kesimpulannya ini penjelasan bulan lalu, apapun yang mendatangkan kelebihan daripada yang lain, itulah yang disebut dengan barokah. Para contoh yang contohkan bulan lalu masalah biji jerit. Jangan biji jerit ini selaku tengah sekali. Kadang-kadang 5 kali keprekan beruntung, kadang-kadang sampai peok raos jadi di tengah anak. Tapi ada di antara biji jari belum sampai sekali raos itu. Nah ini berarti kanan barok. Arah kali berdua ilmu lebih dinara angin tengah malam, ilmu kurang berkah. Tapi kalau ilmu yang barokah, gemar teman senang terdorong hidup gawe ya tanda ilmu barokah. Kalau pernah tidak gawe padahal lebih julu di benak kita masalah fadail kelebihan wahbi ngapal lebih dan lagu pernah tidak gawe ilmu itu kurang berkah. Nah, lagu-lagu terdorong hidup pegawai barang sekolah, barang sawah tenawan ini berarti ilmu kita barokah. Mundit milih mesak tenawan, mundit milih mesak pegawai, kita ajak yang lain. Ilmu ini barokah. Mengajak orang lain ini merasa terpanggil kita. Gemar teman, alhamdulillah ilmu kita dapat enak barokah. Kemudian ada kalanya juga barokah itu banding penghasilan hasil pekerjaan yang pelumbuh ini dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban yang pelumbuh. Karena kewajiban yang pelumbuh yang paling utama yang berkaitan dengan manusia adalah kepada keluarga. Di antaranya biaya hidup biji jerit, hasil bumi, hasil pertanian, hasil buruh tani ataupun pegawai negeri atau apapun yang mendatangkan manfaat dan benar, hasil ini kita manfaatkan untuk kebaikan, berarti belum niki memiliki penghasilan daripada harta benda berkah. Dan apa kita manfaatkan untuk hal yang menjadi kewajiban. Nah, sebaliknya lebih bandar ini dimanfaatkan untuk hal-hal melampiaskan, memuaskan kehendak nafsu. Nah, niki duit bandar kurang berkah. Terserah belinya nilai diri, apakah ilmu berkata pun apakah ibadah berkata pun terserah belum.
cocok ruan dek pasien-pasien Imam Ghazali sebut temu cocok, alhamdulillah. Beli syukur ya Allah Ta'ala. Dan pejuang yang kita miliki adalah jabatan yang kita miliki kita manfaatkan untuk masalah umat, kemaslahatan batur luih. Nah semacam ini namanya barokah. Alhamdulillah wahda matur di bulan ini. Nah kemudian setelah kita matur namanya barokah, Malik yang apa-apa ruang pegawaian atau ucapan betul barokah. Apa pegawai, apa pengamalan, hal-hal yang dikerjakan lemun pegawaian ini kita gawe atau diucapkan lemun yang mendatangkan barokah niki bentuknya bacaan. Nah inilah yang kita bahas, lanjutan daripada pembahasan bulan ini. Di antaranya yang mendatangkan barokah adalah istighfar, sibuk kita dengan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah. Sibuk kita. Apa saja kewajiban kita untuk Allah Ta'ala. Di antaranya adalah melaksanakan sebaik-baiknya kewajiban yang berhubungan dengan Allah, seperti sembahyang, kemudian puasa, zakat, haji, niki dan akidah, keyakinan. Tapi akidah niki adalah min amal, daripada bagian daripada a'malil qulub, pegawaian hati. Alhamdulillah. Niki pegawaian bisa mendatangkan barokah. Makin pegawaian kita makin bagi waktu. Ini jadwal tiang doang sekali sebulan. Sekali sebulan ke hadir ini waktu. Niki adalah pegawaian yang sangat barokah. Bagi waktu untuk kepentingan Allah, kepentingan agama Allah. Tahu sholat adalah yang mendatangkan barokah karena dia jadi pemulai lain. Pengajian pendahulu kita, tuan guru sajulu, di antaranya adalah tuan guru Arsyad Tombong. Tuan guru Arsyad Tombong. Setelah beliau Dato' Pesa tinggal Dato' Pesa, Dato' Alwi masih sehat Dato' Alwi tapi kurang sehat. Nah, dia ngisi. Jadi ini keberkahan, berterus pegawaian dengan seberkah. Niki dari unsur guru, dari almarhum Dato' Lopan, tinggal Dato' Lopan, Dato' Pesa, tinggal Dato' Pesa, Dato' Alwi. Nah, yang isi ini kita berarti kita sedang meneruskan pegawaian Dato' seberkah. Kemudian nanti mungkin Dato' niki rau, kalau pelugum di merau. Nah, pegawaian pelugum sami semakin niki, sama pegawai makin niki, nyekat perlu barokah, nyekat mendatangkan barokah. Barokahnya sumbernya dari mana? Pertama, karena kita melaksanakan perintah Allah. Karena untuk ilmu itu wajib, tidak ada kecuali. Kemudian yang keberkahan kedua, berterus ruang pengadi-adi. Lemuntian berterus pengadi-adi serta si Tuan Guru Alwi. Tuan Guru Alwi almarhum mun berterus sak pengadin isi Dato' Pesa. Dato' Pesa berterus sak pengadin isi Dato' Tombo. Nah, sendik man Dato' Tombo kayak belum ada apa. Nah, Dato' Tombo berterus sak pengadin isi Dato' Lopa. Piriwali. Sak
terus pegawaian bagus. Nah ini kita tidak menyadari pegawaian. Inilah yang mendatangkan barokah. Jadi heran, dek duit lalu kanak kampung pengangguran kita. Harap doang pegawaian kanak, harap doang kegiatan kanak. Bukan karena semata-mata karena didikan kita, tetapi sudah mengalirnya barokah dari Dato' Lopa, Dato' Tombo, Dato' Pesa, Dato' Alwi, kemudian dia peterus pegawai. Nah, sak peterus ni kita tiang doang, sak mau pahala ni tiang doang, sak lain bagian barokah ni termasuk perusahaan. Inilah yang menyebabkan biji diri, dua pada, umur segala-galanya Allah menitip pada kita keberkahan. Niki berupa pegawaian. Sak berupa bacaan-bacaan, sak dikanggu lalian, di antaranya yang sampaikan berkali-kali, kasratul istighfar, berbanyak beristighfar. Baginda Nabi SAW dinarak dosa banding, maksum dari dosa, tetapi Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, aku tidak pernah meninggalkan istighfar dalam sehari semalam di luar kurang isi 100 kali istighfar. Baginda Nabi SAW. Dalam riwayat lain 70 kali. Walhasil itu yang diucapkan dibaca oleh baginda Nabi. Untuk siapa? Untuk kita umatnya. Nia baik saat dinarak dosa banda, kembali nak dikurang si 100, dikurang si 70, mungkin 15. Wah rajin lah hingga subuh telu, kali uang itu, hingga zuhur telu, hingga sasar telu, jiwa hingga maghrib telu. Wah kira-kira $2, ayo $2, hingga isya telu. 5 harap tidak terawat belum telu. Tak dia bersilat roja enggak mana. Padahal kita mengaku banyak dosa dan kemudian malas lalu mohon ampun. Padahal beristighfar saja itu ibadah, bagian daripada ibadah. Kenapa disebut ibadah? Tampunan atau tidak tampunan, terima tobat atau tidak terima, letadah sa istighfar niki ibadah mustaqillah, ibadah tersendiri. Kenapa disebut ibadah? Kita jalankan perintah. Fastaghfiru rabbakum. Perintah Allah. Fastaghfiru rabbakum. Pada ampunilah, mintalah ampunan kepada Tuhan. Dengan beristighfar. Maka istighfar itu banyak lafaznya. Yang paling tinggi adalah Sayyidul Istighfar, yang sudah yang sampaikan di Bulughul Sami bulan dulu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang membaca pagi hari muqinan, manik lebih muqinan, yakin apa yang menjadi isi istighfar kita. Kemudian mata fi yaumihi, mati pada hari itu, min ahlil jannah. Orang itu adalah min ahlil jannah, termasuk orang yang sudah tercatat menjadi penduduk surga. Kemudian datang maghrib, baca lagi. Sehingga manik Nabi, siapa yang membaca lailan malam hari, muqinan yakin
isi istighfar, mata fi laili, mati meninggal malam itu min ahlil jannah, termasuk menjadi ahlul jannah. Jangan lupa baca sayyidul istighfar hingga maghrib, hingga subuh. Adik bagus angan beraktivitas, bagus sangat telapak tangan, karena kita pasti menjadi isi surga. Jaminan baginda Nabi SAW min ahlil jannah. Kita bagian daripada orang yang akan menjadi isi surga. Dia mak baca dia mak terduduk walaupun hidayah baik petunjuk Allah berbiatang dan di kedai tuan guru beli majemuk sapone ini saya tulis dulu Pak. Lepas tadi wandai bocah dulu baca tiap ini. Dan alhamdulillah dia zaman dapat pesak di Kuangan. Dengan dia tak menerima dulu lah dapat pesak. Kemudian di Mekah selepu guru ijazah, selepu guru ngajak di Kuangan. Lebu leman hang mulai dapat pesak. Bermantuk saya lihat ke Mekah. Dia masih baru mantuk haji tajah si beliau. Kemudian suruh kenyata. Alhamdulillah ini ngapa? Kurang lebih tahun 72. Ini ngapa? Dia tua ketinggalan. Kenjeng bahasa itu. Itulah ilmu yang barokah. Sampai dengan barokah maka kita pegang. Sampai makin. Kemudian lalu tujuh Mekah masih ngamalan, mana terumbu si guru bisa berkah itu Syekh Abdullah Haji, kemudian Syekh Ismail Zain Al-Makki Al-Yamani, Syekh Muhammad Hiwaq Al-Hadrami, Syekh Muhammad Musaib Al-Bagistani, Syekh Abdul Karim Al-Bagistani, kemudian Syekh Abdul Karim Syekh Abdul Karim Arsyad Al-Banjari, Said Hamid Al-Kab Al-Banjari, kemudian Syekh Adnan Hikmatullah Al-Amfanani Praya, kemudian Syekh Muhammad Hiwaq Al-Hadrami, kemudian Syekh Zakaria Abdullah Bela, Syekh Yasin Isa Al-Badani, yang catat semua apa yang dimana saya terima. Sebab bagaimanapun itu yang menjadi silsilah kita, silsilah pelungkum saya. Bisa bangkit pelungkum menerima dia atau dari guru lain Malik menerima dia. Jadi seterus dulu ini ke dia. Harus nyambung nih, nyambung seterus baru berkah. Mereka ini balon, kemudian balon di nyambung dari seterus dia aja nyali. Kalau nyambung di seterus nyali, maka sangat penting namanya bencana ilmu. Dia tak mau ili Google, temuin Google tak mau telang sinyal telang ilmu. Tetapi kalau kita memiliki silsilah pengakuan seorang guru kepada muridnya ini yang penting. Marawi alhamdulillah melalui Zoom di jelo Senin saya langsung di Mekah. Karena kami dengan beberapa orang khatam namatan Sahih Muslim yang buka lagi guru mulai terbuka lagi baca yang mari baik kasih takra al-adrak bil ma'had Sahih Muslim Sahih Bukhari. Alhamdulillah Sahih Bukhari 2 tahun setengah tamat dengan beberapa ustaz di luar lemak ini jam belum sampai jam 10. Nah kemudian setelah khatam Bukhari 2 tahun setengah, Rauh Syekh kembali membuka Sahih Muslim. Alhamdulillah 2 tahun 2 bulan tamat.
Manikah Malik mulia milik Sunan Abi Daud. Lagu di pulih rauh Syekh langsung wujud darek. Sebenarnya kalau di balak bencana ni kecil pasti rauh. Tetapi beliau dilarang kedua karena corona. Tetapi lewat Zoom. Kurang lebih sehadir para tuan guru, para ustaz, para jamaah yang ada di sekitar kurang lebih 200 orang. Itu Senin Jauh. Kenapa dia harus berhadapan? Supaya jamaah yang hadir niki ikut andil memiliki hubungan batin dengan guru. Karena orang yang memiliki hubungan batin dengan guru, orang-orang yang saleh, tentu kita akan mendapat bagian dari doa ampunaya. Maka kita jangan malas-malas berhubungan dengan orang yang saleh. Kenapa harus kita berhubungan dengan orang-orang yang saleh? Karena orang-orang yang saleh, terutama yang alim, beliau niki mereka niki adalah mendapat peringkat warasatul anbiya, pewaris Nabi. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat tak keserengat yang buruk. Apa yang dia rasakan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat tidak ada yang disimpan, disembunyikan oleh baginda Nabi SAW sampai yang kesini. Maka setelah wafat baginda Nabi SAW, maka Malik Nabi sangatlah beruntung orang yang hidup di masa khairukum, sebaik-baik kamu yang hidup di qarni, di masa summayali, setelah itu summayali. Tetapi setiap raksukul kullu mi'ati amin, setiap penghujung pendahulu daripada satu abad pasti muncul seorang namanya mujaddid. Mujaddid pertama adalah Imam Syafi'i. Mujaddid pertama Imam Syafi'i. Mujaddid terakhir yang dikenal abad 12 adalah Imam Suyuti, termasuk Imam Ghazali. Mujaddid juga termasuk juga, karena lahir meninggalnya mereka itu penghujung tahun 100. Seperti Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Kemudian Imam Al-Asy'ari, kemudian Imam Abu Talib Al-Makki, kemudian Imam Ghazali 505 sampai kepada itu, tandanya sebagai mujaddid. Karena setiap 100 tahun akan muncul seorang mujaddid abad. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wali di masing-masing maqam. Tidak akan sunyi daripada para rijalul ghaib. Tidak akan sunyi daripada rijalullah. Tidak akan sunyi dari auliyaillah. Kemudian para wali niki memiliki seorang imam namanya wali kutub. Wali kutub niki adalah orang-orang yang derajat makomnya sudah luar, seperti yang disepakati wali kutub niki Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Said Ahmad Badawi Al-Makki muridnya, kemudian Said Ahmad Ar-Rifai, kemudian Abdul Hasan Asy-Syadzali. Sepakat itu adalah wali kutub. Mereka inilah yang
menyebarkan agama. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia ajarkan kepada warisannya, pewarisnya. Siapa pewaris Nabi? Ulama. Maka ulama yang amili din milin din kayun ulama niki milih tamu surga mesak. Para alim, para ulama yang saleh tidak ingin bahagia sendirinya. Bagaimana kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat akan dibagikan kepada umat, jamaahnya, masyarakat. Maka sesuai firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Qiraat Ibnu Abbas, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Qiraat Ibnu Abbas. Di qiraat yang masyhur, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Seorang nabi utusan Allah namanya Muhammad ibn Abdullah, harisun alaikum, sangat peduli kepada kita, serengat di depan. Nabi ini sangat serengat di. Namun baru lalu serempak baju ya Nabi yang dinarakan pada serempak rumah dari laut santer dan serengat di rumah. Jika disebut oleh Allah harisun bil mu'minina raufun rahim. Ini sifatnya baginda Nabi. Itulah yang disalurkan kepada pewarisnya. Siapa pewaris Nabi? Ulama. Jadi ulama amilin ini tidak akan ingin bahagia sendiri, maka menangis kalau melihat satu desa ini dinarak dengan ngaji, dinarak dengan perintah patut, nangis. Seperti saya pernah ke Sumbawa, nangis saya di Sumbawa. Kasihan. Kenapa mereka tidak ada yang membimbing? Tumben dengan pengajian seumur hidup benar. Pak Haji topong putih misalnya kontek cilik si beres. Duit begitu kita. Pak Haji ketopong putih terus celana kontek muka murid beres. Ini wah tidak pernah saya dengar pengajian bang guru itu. Maka misinya Nabi SAW menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia. Maka baginda Nabi SAW sangat dikayun bahagia sendiri. Berbicara dari umatnya seluruhnya bahagia, umatnya seluruhnya senang akhirat. Maka ketika Rasulullah SAW menjelang ajalnya, maka didatangi oleh malaikat Jibril dan beberapa malaikat-malaikat yang lain. Termasuk di sana adalah malaikat penyabut roh. Malaikat ini Abdurrahman dalam sifatnya dia la ya'sunallah ma amarahu wa yu'maruna wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallah ma amarahu, tidak akan piwal lele perintah Allah apa yang dia diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan mengerjakan ma yu'marun, apa yang diperintahkan. Dit piwal, dit marah itu. Namun tiang pelunggu dia mengerjakan perintah atasan, tapi kadang-kadang main mata. Tetapi malaikat la ya'sunallah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka malaikat ini diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya baginda Nabi SAW. Maka malaikat-malaikat ini menjelma sebagai manusia. Karena malaikatullah ini wujudnya bisa menjelma sebagai manusia. Wujudnya. Kemudian tidak ada yang pernah melihat
malaikat Jibril secara utuh gambar aslinya kecuali baginda Nabi SAW. Tak lain belum pernah melihat raga malaikat. Pada waktu itu malaikat menjelma sebagai manusia. Di luar rumahnya baginda Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab waalaikumsalam. Ya Aisyah, Umi, bangunlah Aisyah, pergilah temui. Kemudian datang beberapa malaikat. Kemudian Nabi bertanya, Azairun anta qabil. Kami datang betir, lebih kancing malaikat maut dan wajib. Azairun am ziarah itu sakit atau pergi atau menyambut nyawa. Maka malaikat Jibril menjawab karena dia adalah ketuanya. Ya Rasulullah, inni zairun wa qabid. Ampura, aku sinampura Rasulullah. Saya datang ke sini untuk ziarah dan untuk pamitan nyawa. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, Ya Jibril, kalau engkau mencabut nyawaku pada hari ini, di mana engkau tempatkan saya? Demi Allah ya Rasulullah, tidak akan ada nabi-nabi terdahulu saat dulu utama syurga, tidak akan ada. Engkaulah yang pertama kali masuk syurga. Kemudian baginda Nabi menanya, Ya Jibril, adik saya sudah di dalam syurga. Aina ummati, betul maknanya umat. Dan dia nanti arah Siti Fatimah, arah Siti Hafsah, sebinin Siti Aisyah, keluarga Nabi sama. Tetapi yang ditanyakan yang kedua, di mana umat belum sampai. Kita pada kedua dulu itu kalau umat. Maka Nabi menjawab, demi Allah, wahai malaikat Jibril, tidak akan ada umat di atas dunia ini, umat Nabi terdahulu, tidak akan ada menjadi isi syurga sedikit umat. Bercemus bagi kita. Tapi kalau kita lemun rumah dia kasih telepon anak itu bayi dia, anak kamar dia, sama dia nanti bawah. Beli numping kebun tereno. Kalian tu bingung sih dari ini. Awal ini jalan ada lombok sepaling kodi mah bingung kali ini. Nah ini kelas kita, nggak serengah, padahal yang kita serengahkan itu belum tentu setelah kita mati emet ke itu. Banyak di antara anak-anak ini tutup lah babu kena gitu. Dia nyatus babu walau ke pesawat babu. Dah tak. Dia selaku di kemunara kama tamu di masjid serupiah dua pendinar. Maka jangan heran Allah mencampur keberkahan anak. Nampuraya Allah yarham guru dia Syekh Abdullah Said Hadi Al-Hadrami ketika dia ngaji Al-Hikam, ya aulad ayul aulad, yang dulu ini kemarin berhadapan di guru yang ngaji makan dia mele di murid anda tak terbagi ada yang paling dulu baru begitu tak mele anda tak temanikan paling dulu kepada tak mele. Ya asma ya aulad ya ma'al, buat yang dulu asma ya aulad, asma ya ma'al. La tansa idza da'aita wa idza tasaddaqta, apabila kamu berdoa, apabila kamu bersedekah, apabila kamu berinfak, la tansa, jangan kau lupa adim sak barang periuk penama orang tua. Tajlibu bihil barokah, akan kamu memperoleh keberkahan yang luar biasa. Lepas berdoa ni kita ni baik, lupa berdoa lagi nama. Sekalipun ni nama delengit, maling lain.
wayun. Tapi haruslah kita angkat tangan untuk mendapat rahmah dan maghfirah. Kecuali dengan doa syirik, kafir, non muslim tidak boleh kita doa untuk ampunan dan maghfirah, tidak boleh. Dan Allah tidak akan suka memberikan rahmah maghfirah, rahmahnya kepada orang yang musuhnya Allah. Tetapi selama orang tua kita sejahat apapun dengan doa, harus kita ikutkan di dalam doa kita. Ya Allah, berikanlah ampunan padaku. Paling populer doa yang kita pakai adalah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wasani ya malik. Wasani dan kedua. La tansa. Ini kita tidur dulu. La tansa. Jangan kau lupa idza tasaddaqta wa anfaqta fi sabilillah. Apabila engkau bersedekah, berinfak di jalan Allah, jangan lupa engkau memberikan bagian daripada sedekah itu pahalanya kepada, niatkan untuk kedua orang tua. Apa juga anak pengebing belum sampai bersedekah, baik lupa pemilu penama dengan doa. Tajlibu alaihim barakah. Lihat tadi. Tajlibu alaihim barakah. Kamu akan memperoleh keberkahan. Niki, dia suruh kecabut pengadik-adik dengan doa niki, lupa terlalu. Mata pilih kali mata demo apa? Saat pemilu orang dengan doa. Jadi doa anak kedua. Anak ini belum tentu kita tidak menjamin anak kita seperti angan dikit. Kita tidak jatuh. Nah, Yesus cabut barokah. Mula tercabut barokah. Apa akan berbanding satu pengadil ini kini tenunlah. Sia-sia tu. Karena apa? Karena lupa. Tidak ingat kepada orang yang memberi. Malam yashkuril khal, malam yashkuril nas, lam yashkuril khal. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada orang lain, tidak bisa juga berterima kasih kepada Allah. Kalau sudah kita tidak berterima kasih kepada Allah, maka kena dengan ayat la in kafartum wa inna adzabi lasyadid. Tapi la in syakartum, kalau kamu mensyukuri nikmat pemberian Allah, la azidannakum, Allah menambah. Wa la in kafartum, kalau kamu ingkar, tidak ingat kepada pemberi nikmat, inna adzabi lasyadid. Azab Allah sangat berat. Hati-hati. Ia suruh mencabut berkat ya Allah Nabi. Mengkayun barokah nanti kalau sama Mesir. Nanti kita akan meninggalkan anak sebagaimana kita perlakukan orang tua kita. Lalu kita pada nanti satawak nanti seirup makin ni, saya kepada ngaji makin dinara tata ingat dengan doa akan kita mendapat anak, muncullah anak yang tidak ingat kepada kita. Lupa kerja pada, jangan salahkan anak kita, lupa juga dengan doa. Allah yarham guru saya ini waliullah asma ya maaf. Melihat pedanti, melingkih atas kursi maramit asma ya maaf. Jangan lupa apabila tasaddaqta wa anfaqta, apabila kau bersedekah, berinfak, beramal saleh, berdoa, la tansa. Jangan kau lupa menyekutukan, mengikut sertakan, melibatkan di dalam doa kita kepada kedua orang tua. Tajlibu alaihimul barakah, akan kita memperoleh keberkahan. Allah ya. Dan benar ya Quran, benar, sangat benar manik bahasa itu. Mulai jamaah senamian, roh sedekah, ia menyimpan niatan. Ya Allah, roh sedekah, keniatan diri. Dia lelah nyebut lamun diri dengan wadikan ya Allah Taala.
Tetapi yang tidak diniatkan itu tidak akan memperoleh apa-apa. Dengan manik Nabi, innamal a'malu binniyah. Pada barang ngaji makin lu ngaji ni ratusan dengan dan pandai pahamnya ni. Rasa lete ngaji doa, enggak pandai ngaji doa. Tetapi ada di antara pelunggung kami datang ke Masjid Maratia. Nawaitu itu darek lalu sembahyang berjamaah. Yang kedua bersilaturahim dengan pelunggung saya. Ya niat kita. Yang kedua nyampe manik Nabi manik Allah Taala. Yang keempat beretikaf. Pilihlah niat ni. Sementara pelunggung datang ke sini hanya ngaji doa, enggak banyak ngaji doa. Lagu demo niat beretikaf, demo pan. Gin makin pelunggung suami. Belum suaminya beretikaf tamu di masjid tonet makin penil. Sengaja saya etikaf selama aku berada dalam masjid. Terus pahala insyaallah taala. Bah, begitu juga infak dan sedekah. Memang orang ini rajin berinfak sedekah. Leku berinfak sedekah dari nek mesak. Tidak melibatkan orang tua. Bagaimana cara melibatkan orang tua? Binniyah. Dengan niat. Misal makin ada 500 rupiah atau 500 sak, 500 rupiah lagi 500 rupiah minta bagi kaja sebenarnya lagu dek berberbe pekayunan dengan Allah Ta'ala ngepe bagian Allah menggandakan pahala kita kalau kita meniatkan kepada kedua orang tua belum dapat bagian pun ini sedekah itu. Orang tua pun mendapat pendapat. Ini kira sedekah. Dia tak biasa lupa. Dia kira suruh dia ulangi berkali-kali. Ingat ibu-ibu. Asal pada roh sedekah. Jangan lupa pengasa ina amak mentawak. Ina amak diri, mari ina amak di semama. Anda itu semangat ina amak diri dan ina amak apa ibn balik akan Allah menyampaikan amal. Yang kedua bahasa Malik Nabi, jangan lupa mengikut sertakan doa kita. Jangan sampai lupa mengikut sertakan doa kita kepada kedua orang. Baginda Nabi SAW ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pamit, ya Rasulullah, izinkanlah aku akan pergi umrah. Ya Umar, Malik Nabi, la tansa. Jangan kau lupa hai Umar untuk mengikut sertakan aku di dalam doa. Pemilu kedua betul. Dan didengar oleh beberapa sahabat. Maka dia pelungguh menandahkan tangan. Menandahkan tangan, berdoa. Dedek baik lupa pemilu elek rahmah maghfirahnya Allah untuk kedua orang tua kita. Selain kedua orang tua kita, guru kita Maratia. Kebetulan makin tanggal 3 bulan Februari, tanggal 3 Februari. Hari ini wafatnya guru saya Al-Maghfur Tuan Guru Pesa. Kalau bulan nasionalnya tanggal 3 Februari. Indonesia. Mudah-mudahan kisah rahmah maghfirah guru kita Tuan Guru Pesa. Al-Fatihah. Kita meninggal pada tanggal 7 Februari. Maka setiap kita melakukan kebaikan, melakukan doa, jangan lupa
mengikut sertakan doa kita kepada ibu bapak suami kita, ibu bapak istri kita, dan guru-guru kita. Kemudian yang berikutnya yang jangan lupa diberikan dihadiahkan juga dengan dimasukkan dalam doa niki orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Wa man ahsana ilaina, dan orang-orang yang pernah berbuat baik dengan kita. Yisin dukun. Nah niki min asbabil ijabah. Adik bisa ikan. Inilah sebab daripada al-ijabah, makbul doa. Wa man ahsana ilaina, orang-orang yang pernah melakukan kebaikan masa lalu atau masa sekarang, berikanlah kepada mereka taufik hidayah. Apa yang saya minta ya Allah, berikanlah kepada mereka. Ya Allah, apa yang saya minta. Wa man ta'allama bina, dan apa siapapun di antara mereka yang ada kaitan dengan saya, dan makin dia berdoa, maka pelugum sampai dapat bagian semua. Karena apa? Ta'allama bina, ada kaitan dengan saya. Murid kalau pelugum mengakui tiang sebagai guru, dia ngaku jadi guru, sahabat. Dia mengaku dia jadi sahabat, mengaku jadi dengan tawaf. Semua yang ada kaitan dengan kami berikanlah kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada mereka apa yang saya minta ini. Apa yang saya minta. Maka sangat-sangat beruntung kalau orang-orang niki berhubungan dengan orang-orang yang saleh. Abu Raya yang waktu di Mekah, Abu Raya waktu yang di Mekah, biar teparan dengan alim Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadzhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, denarak di kuah tukuling gede, sekedar selalu ngedeng maaf, terutama di hari raya. Lalu adik searah hubungan apa? Hubungan takut jadi sahabat, takut jadi murid, takut jadi jamaah. Kemudian bicara guru seteparan guru berkah, mana-mana sekali dan ditunan. Allah yarham guru dia Syekh Ismail Usman Zaid Al-Yamani Al-Makki. Dia memiliki guru yang dia ingat namanya 72 guru yang dari Yaman, Mekah Mukarramah, Pakistan, India, kemudian Bangladesh, kemudian dari Mesir, dari Syam, Suriah, Maroko, Jazair, Turki, Persia, termasuk juga Turki. Jumlah gurunya semuanya 72. Itu yang pernah dia hubungi. Maka melihat jejak langkah guru dia, maka dia berhubungan dengan guru-guru yang di bawah dia, sampai makin tinggi dia berhubungan dengan mereka. Nah itulah keuntungan yang berhubung. Apabila berhubungan dengan orang saleh, kita mendapat bagian doanya. Waman ahsana ilaina, maka mereka itu adalah pewaris Nabi. Nabi sangat menginginkan umatnya bahagia dunia dan bahagia akhirat. Begitu juga para ulama salafus saleh, ya ulama il-amili, tidak menginginkan jamaahnya susah, tidak menginginkan jamaahnya nabiara niki saksara, ingin melihat jamaahnya bahagia dunia dan akhirat. Niki, maka yang teruskan sedikit, ketika malaikat Jibril dengan malaikat maut itu datang menziarahi baginda Nabi, maka Rasulullah pertama kali, di mana roh, demi Allah ya Muhammad, tidak akan ada
Nabi terdahulu yang akan mendahului masuk surga tidak akan ada kecuali engkaulah yang pertama. Yang kedua, aina ummati, minta umat itu bantu yang perlu. Maka kalau disebut pasangan Nabi, dia ditentu baginda Nabi Muhammad dengan ia mana Nabi orang yang disebut pasangan Nabi tentu ia bakhil pelit. Ia dengan bakhil, ia dengan pelit. Bila kali disebut pasangan Nabi di neraka sallallahu alaihi wasallam bakhil pelit zaman. Bukan bakhil pelit. Pelit samula pelit. Maka orang yang tidak pernah ngaji, tidak pernah disebut pasangannya bagi Nabi Muhammad tentu jelas zamannya pelik juga. Gimana Nabi ini? Orang yang bakhil, orang yang disebut pasangan Nabi tapi tidak membaca selawat kepadanya. Maka kita banyak-banyak membaca selawat Nabi. Yang membaca selawat Nabi itu ada kalanya wajib di tempat yang wajib seperti sembahyang. Ini tahiyat awal. Ingat lemut tahiyat awal, engkah membaca selawat Nabi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Engkah tutup ini terus. Allahumma sholli ala sayyidina. Ia bahasa ulama fikih. Tetapi kalau tahiyat akhir dilanjutkan dengan salawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tambah lagi. Lebih-lebih menarik dengar bakul tamu minum berjamaah rombok tahiyat akhir niki isi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ta'awwad. Nabi mohon perlindungan Allah min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup di ujian, salah bencana. Fitnah setelah mati, siksaan kubur, azab kubur. Wa min fitnatil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal. Masih pengembara namanya dajjal. Bilu tak bicara sempat ni. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Jadi membaca selawat Nabi itu ada kalanya wajib. Yang menjadi permasalahan ketika ada bermasalah NU dengan Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah jangan bilang Sayyidina, nanti disebut Sayyidina. Lain Muhammadiyah di kampung pesen tulang, kan pesen tulang. Sama sih dia milih pesen tulang Wahabi, dia milih pesen tulang. Kemudian dia milih pesen tulang, dia milih maulid, dia milih ngahol, dia milih nyatus nyewa Wahabi, dia dipersilang. Ziarah kubur ditangguh. Dia persilang, dia rawas tengah. Tahun dengan dia milih lalu ziarah kubur, tahun dengan dia milih pesen tulang, milih maulid, persilang maulid. Lalu ni ada sama lalu datang bos, ketika lalu awal-awal rumah, mana dia tu? Walhasil kalau ada seperti itu berbeda kembali sofa, ada bisa berikan tanda-tanda. Pada mark antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah. Dari segi kesamaan Syiah dengan Ahlussunnah wal Jamaah banyak kesamaan. Di antaranya tawassul. Syiah juga tawassul. Beda yang sangat menjolok yang menyebabkan mereka itu kita kafirkan adalah mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aisyah paling dibenci oleh mereka. Maka orang Syiah kalau menyebut Aisyah langsung dia bilang laknatullah, kurang ajar. Nah,
Maka Syiah ini hati-hati, sudah banyak masuk Indonesia. Di antaranya menghalalkan nikah mut'ah, nikah kontak. Aku nikahkan kamu dengan anak saya, namanya pulang bin pulang selama 2 bulan dengan mas kawin sekian. Itu namanya mut'ah, dihalalkan oleh Syiah. Dan dia tidak mau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau Wahabi, Muhammadiyah tetap mengakui dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wadi tadi keliru kita sejari dengan NU berombok Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ada bergaul. Semuanya mengaku dirinya Ahlus Sunnah. Wahabi mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammadiyah mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka oleh BBN hasil muktamar Nahdlatul Ulama mau menambah kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ala NU. Ini yang sudah disepakati oleh ulama seluruh Nusantara. Kemudian yang mendatangkan barokah selain istighfar, as-salatu ala nabiyil muhtar dan ad-doa. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur. Dengan bulan istri itu nyambung masih masalah. Belum tak pecah-pecah. Ada yang melekat, ada yang ngapa, entah ujian.